Halo, bertemu lagi dengan saya, Puspagiyati Hafiz. Di Learning Journal kali ini saya akan membahas tentang anti korupsi. Apa itu anti korupsi? Dampak negatif korupsi. Secara umum, akibat korupsi adalah merugikan negara dan merusak sendi-sendi kebersamaan serta memperlambat tercapainya tujuan nasional. Di antaranya, satu, tata ekonomi, seperti pemborosan sumber-sumber, larinya modal ke luar negeri, gangguan terhadap perusahaan, gangguan penanaman modal. Dua, tata sosial budaya seperti revolusi sosial dan ketimpangan sosial. Tiga, tata politik seperti ketidakstabilan politik, pengambil alihan kekuasaan, hilangnya bantuan luar negeri, hilangnya kewibawaan pemerintah. Empat, tata administrasi seperti tidak efisien, kurangnya kemampuan administrasi, hilangnya keahlian, hilangnya sumber-sumber negara, keterbatasan kebijakan pemerintah, pengambilan tindakan-tindakan represif. Korupsi itu terjadi karena yang pertama itu niat, terus ada kesempatan, terjadilah korupsi. Arti korupsi menurut Tokema Andrea, yaitu artinya corruptio, corruptus, bahasa Latin ini, corrumper. Kalau bahasa Belanda corruption, corrupti, artinya busuk, palsu, suap dalam KBBI. Buruk, rusak, suka menerima uang sogok, menyelewengkan uang atau barang milik perusahaan atau negara. Kebejatan, ketidakjujuran, tidak bermoral, menyimpang dari kesucian. Di The Lexicon Webster Dictionary. Satunya lagi penyuapan, pemalsuan, menurut KBBI. Penyelewengan atau penggelapan uang negara atau perusahaan sebagai tempat seorang bekerja untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Ini menurut Kamus Hukum. Selanjutnya, pengertian tindak pidana. Tindakan melawan menurut Simon. Tindakan melawan hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum. Menurut pelanggaran norma atau gangguan terhadap tertib hukum yang dengan sengaja atau tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan hukuman terhadap pelaku itu adalah penting demi terpilihnya tertib hukum terjamin kepentingan umum. Menurut Profesor Mulyatno, perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang mana disertai sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut. Unsur perbuatan pidana adanya perbuatan memenuhi rumusan dalam UU syarat formil bersifat melawan hukum, syarat material. Ciri korupsi. Yang pertama dilakukan oleh lebih dari satu orang. Itu ada teman-temannya tuh. Kedua, merahasiakan motif atau keuntungan diraihnya. Ya kali korupsi, ngomong-ngomong. Yang ketiga, berhubungan dengan kekuasaan, kewenangan. Jadi penyalahgunaan wewenang ya. Berlindung di balik pembenaran hukum. 5. Melanggar kaedah kejujuran dan norma hukum. 6. Mengkhianati kepercayaan. Itu tentu. Penyebab korupsi. 1. Penegakan hukum tidak konsisten. 2. Penyalahgunaan kekuasaan. 3. Langkahnya lingkungan anti korup. Lengahnya lingkungan anti korup. 4. Rendahnya pendapatan penyelenggara negara. 5. Kemiskinan. 6. Keuntungan korupsi. 7. Penyebab imbalan dan jasa. 8. Pemberian imbalan jasa. 9. Gagalnya pendidikan agama dan etika. Penyebab korupsi menurut Badan Pengawas Keuangan.
pembangunan RI. 1. Aspek individu pelaku korupsi. 2. Aspek organisasi. 3. Aspek masyarakat tempat individu dan organisasi berada. 4. Sistemnya yang buruk. Pencegahan korupsi preventif dengan perbaikan sistem, yaitu dengan peraturan perundangan, reformasi birokrasi, menegakkan etika profesi dan tata tertib lembaga, menerapkan prinsip good governance, dan lain-lainnya. Perbaikan dari manusianya sendiri, memperbaiki moral, meningkatkan kesadaran hukum, mengatasi kemiskinan, memilih pimpinan yang bersih, jujur, anti korupsi. Unsur-unsur tindakan korupsi ada dua nih, unsur subjek dan objektif. 1. Setiap unsur objektif ada setiap orang, 2. Penyelenggara negara, 3. Pegawai negeri, 4. Korporasi. Unsur objektifnya 1. Janji yang tidak ditepati, kesempatan, 3. Kemudahan, 4. Kekayaan milik negara, uang, akte, surat, dan lain-lain. Jenis-jenis korupsi ada 1. Kerugian keuangan negara, 2. Suap menyuap, 3. Penggelapan dalam jabatan, 4. Pemerasan, 5. Perbuatan curang, 6. Benturan kepentingan dalam pengadaan, 7. Gratifikasi. Jenis-jenis tindakan pidana. Ada 30 jenis tindak, yakni 2 jenis dari mengatur tentang perbuatan yang merugikan, terus keuangan negara atau perekonomian negara, 28 jenis delik mengatur tentang perilaku penyelenggara negara terkait dengan kekuasaan. Tunas integritas. Tunas integritas berprinsip bahwa manusia sebagai faktor kunci perubahan, yaitu dengan pemberantasan korupsi, dengan akhlak yang moral, akhlak atau moral yang baik tentunya. Kunci perubahan itu. Peran tunas integritas. 1. Menjadi jembatan masa depan kesuksesan organisasi. Mereka menjadi kumpulan orang yang selalu terdepan untuk memastikan tujuan organisasi tercapai. 2. Membangun sistem integritas. Berpartisipasi ikut aktif dalam pembangunan sistem integritas, hingga semua peluang korupsi dan berbagai penyimpangan lainnya dapat ditutupi. 3. Mempengaruhi orang lain, khususnya mitra kerja, untuk berintegritas tinggi. Identifikasi nilai-nilai dasar anti korupsi. Yang pertama adalah jujur. Jujur adalah dasar dari nilai anti korupsi. Jujur. Kedua, peduli, mandiri. Terus disiplin, tanggung jawab dengan apa yang diperbuat. Bekerja keras, tidak mau enak-enakan sendiri. Sederhana, berani, dan adil. Internalisasi terjadi apabila individu menerima pengaruh dan bersedia bersikap dan berperilaku dengan penuh integritas, sesuai dengan apa yang ia percayai dan sesuai dengan sistem nilai yang dianutnya. Yang diharapkan lagi dipertahankan dan tidak mudah berubah selama sistem nilai yang ada di dalam dirinya masih bertahan. Internalisasi dapat dilakukan dengan pendekatan inside out, dari dalam keluar, pendekatan outside in, dari keluar ke dalam. Internalisasi integritas akan maksimal ketika mampu menggabungkan pendekatan inside out dan outside out. Untuk terjadinya hal tersebut, maka 1. Lingkungan yang berintegritas, misalnya
Perbanyak hidup dengan lingkungan yang positif, seperti ibadah, banyak melakukan banyak melakukan sosialisasi, baksos. Ketiga, perubahan sistem nilai. Misalnya jika pengaruh sudah masuk dalam pikiran, segera lakukan tindakan perubahan seperti sistem nilai agar yang negatif dapat dihapuskan dan diganti dengan yang positif. Nah, carilah nilai-nilai yang positif. Lingkungan berintegritas, satu, memperbanyak teman dan berperilaku positif, ya tentu. Kedua, memperbanyak artefak atau simbol dan lingkungan berintegritas sejarah yang memberikan makna atau inspirasi untuk melakukan perilaku positif dan selalu ingat akan kebaikan dan kebenaran. Tiga, memperbanyak rutinitas atau ritual positif. Empat, membangun dan menjalankan sistem integritas misalnya dalam kepemimpinan, struktur organisasi, sistem pengendalian. Terima kasih, demikian dari saya.